Jangan langsung dibiarkan, mampu dia beli 500 kilo, begitu dengar itu udah beli 50 kilo aja katanya, bisanya begitu. Nah, jadi sampai memang ada pengorbanannya, memang begitulah. Nah, jadi tadi. Dan memang kalau bisa diberikan kepada orang fakir miskin betulan. Jangan habis itu tak ada imbas sama fakir miskin tadi. Seorang tahu kau ndak miskin, kasih sini, kasih sana, kasih sini. Dah, semua yang kau hibahkan tadi ku kasih balik samamu. Semua yang ku kasih balik samamu. Apa imbasnya sama fakir miskin? Tak ada yang dapat, segala macam. Jadi secara fikih lulus betul, memang. Tapi manfaatnya justru dibuat itu supaya menjadi betul-betul, jangan sampailah aku nanti ninggalin sholat, yang payah nanti ahli warisku kayak gini, habis duitnya begini, kan begitu. Ini nggak habis duit. Akhirnya orang makin kecil takutnya tadi. Kemudian manfaat fakir miskin kepada fakir miskinnya pun jadi tak ada. Jadi kalau bisa ada yang begitu, ini untuk orang-orang yang memang betul sudah tak mampu lagi. Jangan orang kaya pun dikasih pilihan yang paling mudah seperti itu. Nggak bijak. Nah, walaupun bisa semuanya seperti itu. Nah, jadi kalau saya ada orang datang begitu, bisa Ustaz nih ditebuskan. Berapa ibu mampu? 100 kilo, 200 kilo mampu nggak? Duit berapa ada? Sampai memang dia semampunya. Nah, yang memang kita rasa wajar. Udah, barulah kalau memang mau disorong, soronglah situ. Nah, sorong sana, sorong sini. Dan saya begitu memang langsung fakir miskin saya hubungi. Nah, saya jelaskan. Nah, bahkan nanti dibagi-bagikan begitu. Jangan habis itu udah selesai dah. Nggak ada imbas ke fakir miskin. Nggak ada yang dikasih. Karena semuanya udah memfakirkan diri sendiri. Nah, kalau seandainya dibilang saya jadi situ, Ustaz saya hibahkan semua harta saya yang ada sama saya untuk Ustaz, dah pulang saya. Wah, bingung deh. Tak usah balikkan. Mau mengakal-ngakali. Walaupun secara fikih memang sah. Secara fikih sah. Karena fikih ini kuat di akad. Kalau mau dikaji-kaji nanti ada hilah bagi orang-orang rentenir yang mau dapat riba itu bisa saja. Nah, jadi kalau di dalam kitab Matlaul Badrain itu pun ada cara hilah supaya riba itu kesannya tak jadi riba. Mengutangi 5 juta, baliknya 7,5 juta bisa tanpa jalur riba. Nah, tapi wajib dia buat seperti itu, bahkan wajib. Nah, tapi tak usahlah bilang nanti buat pula sama Allah. Usah disampaikan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ilmu itu ada 2. Aku hafal dari Rasulullah 2 macam ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang basastu alal awam, yang aku sampaikan kepada orang-orang umum semuanya. Nah, dan yang satu lagi kalau aku sampaikan akan dipenggal ini. Kenapa? Karena bakalan betul-betul bikin kisruh. Jadi ada ilmu yang mungkin bisa disampaikan ke semua orang, ada ilmu yang disampaikan kepada orang-orang khusus saja. Nah, jadi pilih-pilihlah, jangan semuanya disampaikan, akhirnya orang nanti yang imannya lemah akhirnya mencari yang mudah-mudah saja. Kalau ini kita percaya ini tak akan cari yang mudah, silahkan sampaikan. Salah seperti itu. Jadi jangan semua kaji dibuka. Nah, dan barang siapa yang tadi meninggal dan atasnya ada hutang salat fardu, nah, tidak diqadhakan dan tidak difidyahkan darinya. Wa fi qaulin, dan dalam satu qaul, annaha tuf'al anhu, bahwasannya ia, nah, tuf'al anhu, dibuat baginya. Nah, jadi dibuat baginya. Di sini annaha berarti annal fidyah. Nah, fidyah tadi dibuat baginya. Ausa biha amla. Nah, ataupun nanti juga qadha itu dibuat oleh Imam Subeki. Ausa biha amla, baik diwasiatkan dengannya ataupun tidak. Nah, mahakahul ibadi ani Syafi'i, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibadi dari Imam Syafi'i, li khabarin fihi, karena ada kabar padanya. Wa fa'ala bihi, dan melakukan dengannya. Di sini hi berarti qadha as-Subeki, Imam Subeki, an ba'di aqaribihi, atas sebagian kerabat-kerabatnya. Jadi Imam Subeki mengqadhakan, Allah, sampai sholat orang pun beliau yang tanggung. Sholat awak aja pun masih belum tertanggung. Imam Subeki sholat kerabat-kerabatnya diqadhakan oleh beliau. Dibuat seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam kitab I'anatul Talibinnya juga di sini ada tulisan wa fi wajhin. Nah, dalam satu pendapat, alaihi katsiruna min ashabina, dan banyak dari
Ulama-ulama madzhab Syafi'i berpendapat seperti itu, annahu bahwasannya yut'am. Nah, an kulli salatin muddan atau yut'im an kulli salatin muddan. Untuk setiap satu salat yang tertinggal ngasih makan 1 mud. Nah, jadi fidyah. Ada memang pendapat yang seperti itu. Nah, di sini ada tambahan yang bagus, dikatakan waqala al-Muhib at-Tabari, berkata Imam Muhib at-Tabari, yasilu lil mayyiti kullu, ini bukan di Fathul Mu'in ya, saya baca di hasyiahnya I'anatut Talibin. Yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'al, sampai kepada mayit semua ibadah yang kita buat, sampai pahalanya. Mau sedekah, mau salat, mau i'tikaf, mau apapun lah yang dalam bentuk ibadah, puasa, semuanya itu sampai kepada mayit. Wajibatan au mandubatan. Nah, atau wajibatin au mandubatin. Baik dia itu yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, jadi bisa semuanya sampai. Nah, jadi ini penegas lagi. Dan di dalam kitab Syarah Mukhtar, nah kata di situ dikatakan madhabu ahli sunnah. Madhab ahlus sunnah pendapatnya anna lil insani, bahwasannya boleh bagi manusia ayyaj'ala sawaba amalihi, bahwa dia jadikan pahala amalnya, wa salatihi dan salatnya, li ghairihi untuk orang lain, wa yasiluhu dan sampai. Yang ada jadi pertanyaan, kalau kirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal biasa, apa hukum kirimkan Al-Fatihah untuk orang yang masih hidup pula? Orang masih hidup kirimkan Al-Fatihah, apakah boleh, apakah sampai? Nah, ternyata dikatakan sampai. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan sampai bacaan Al-Fatihah kepada orang yang hidup. Jadi silahkan saja baca untuk guru-guru yang baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, orang tua, kakek, nenek, Al-Fatihah sampai. Jadi ini madhab ahlus sunnah, sampai. Tapi adabnya memang jangan langsung begini. Jangan seolah pahala itu milik kita. Nah, habis baca Al-Fatihah, kujadikan pahala Fatihahku untuk roh fulan. Macam kita ngatur pahala langsung. Maka adabnya, Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Ya Allah, tetap minta Allah. Ya Allah, jadikan pahala bacaan Qur'anku dari surah Al-Fatihah ini hadiyatan minni ila ruhi fulan bin fulan, fulanah bin fulan. Untuk ruh fulan bin fulan. Nah, jadi tetap ada kalimat doanya. Jangan habis baca Al-Fatihah waladhdallin amin, pahalanya untuk si fulan. Macam awak yang ngatur pahala. Jadi sebagai adabnya tetap Allahumma ja'al, ya Allah jadikan, minta sama Allah. Nah, karena sawab itu memang, pahala itu memang Allah yang mutlak atur. Maka kita minta, ya Allah kasihkan, jadikan pahala bacaanku hadiah untuk si fulan. Jadi itu tadi, Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu hadiyatan minni ila ruhi fulan, ila ruhi fulanah, terserah pilih yang mana mau, tapi pakai lafaz doa. Nah, kalau di situ kita aman, nggak akan kita bahasanya dituhmah, dituduh yang tidak-tidak oleh orang Wahabi. Orang Wahabi kan gitu, nggak sampai. Loh, orang aku minta sama Allah. Kok tahu Allah tak akan mengabulkan yang seperti itu? Aku minta sama Allah, berdoa nggak boleh, rupanya berdoa. Boleh saja. Maka di situ lebih lepas kita daripada pendapat orang Wahabi yang mengatakan tak sampai pahala ini. Sampai tak sampai urusan Allah, karena aku berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya, tadi kita mulai jam 9 tadi mulai. Nah. Wa yu'maru dzu saban dzakarun au unsa mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdah. Nah, dan diperintahkan anak-anak baik yang laki-laki ataupun perempuan yang sudah mumayyiz. Nah, ukuran mumayyiz apa? Di sini dikatakan ukuran mumayyiz bi ansara, dengan sekira-kira dia sudah jadi
sudah bisa, ya'kulu makan, wa yashrabu dan minum, wa yastanji dan beristinja wahdahu sendiri. Itu ukuran mumayyiz. Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Tapi makan sendiri juga harus betul. Nah, bukan makan sendiri, oh udah pandai makan sendiri. Pandai itu ukurannya memang makan. Saya punya anak kecil, umur 1,5 tahun, makan sendiri. Cuma yang berserak di lantai lebih banyak daripada yang masuk ke mulut. Nah, berarti belum. Nah, jadi ukuran pandai makan sendiri ya betul masuk ke mulut semua. Paling jatuh satu-satu. Nah, ketika seorang anak sudah pandai makan sendiri, udah pandai minum sendiri, udah pandai istinja sendiri, itulah yang disebut mumayyiz. Walaupun banyak nanti pendapat tentang mumayyiz, tapi ini yang paling bagus. Di sini dikatakan waqila, nah, di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan ada satu pendapat ayya'rifa yaminahu min shimalihi, tahu mana kanan mana kiri. Nah, tahu mana kanan mana kiri, udah mumayyiz lah itu. Kalau ini standarnya cepat betul. Anak saya udah tahu yang umur 2 tahun kadang, yang menjelang 2 tahun, mana kanan mana kiri. Walaupun bahasa kanan macam-macam. Nah, tangan cantik, tangan manis, maksudnya tangan kanan. Nah, jadi kalau seandainya tahu kanan tahu kiri sudah terlalu cepat. Nah. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan mumayyiz itu hadnya, batasannya. Nah, ayyafhamal khitab, faham pembicaraan, paham ucapan orang, wa yaruddal jawab, dan dia mampu menjawabnya. Siapa namanya? Jawabnya namanya. Di mana rumahnya? Kasih tahunya rumahnya. Ah, udah mumayyiz lah itu. Itu pendapat berikutnya. Tapi yang paling bagus yang tadi juga. Nah, tapi yang tahu kanan tahu kiri tadi itu bunyi hadis pula. Memang ada. Nah, dalam satu hadis riwayat Imam Abi Daud, Rasulullah pernah ditanya, nah, mata yu'marus sabiyu bis shalah. Ya Rasulullah, kapanlah anak-anak mulai disuruh salat? Apa jawaban Rasulullah? Idza arafa yaminahu min shimalihi, kalau dia sudah tahu yang kanan dan yang kiri. Nah, itulah kata Rasulullah begitu. Nah, jadi kenapa enggak dimenangkan yang itu? Karena ulama ada beda tafsiran, beda memaknai. Sebagian ulama memaknai maksud dia tahu yang kanan dan yang kiri, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu maksudnya. Jadi walaupun bunyi hadisnya seperti itu. Nah, yaminahu an shimalihi, dia tahu yang kanan dan yang kiri, artinya dia tahu mana baik, mana buruk. Jadi itu had mumayyiz. Nah, beda baligh, beda mumayyiz. Nah, kadang ada orang masih samar antara baligh dan mumayyiz. Ada orang baligh belum mumayyiz, ada orang mumayyiz belum baligh. Karena baligh itu batasnya pakai usia atau pakai kondisi fisik. 15 tahun baligh lah itu. Nah, walaupun kadang belum mumayyiz. Ada orang gila umurnya 20 tahun, ya baligh tapi tidak mumayyiz. Nah, kalau mumayyiz itu akal. Ada anak 6 tahun sudah mumayyiz. Masya Allah. Bahkan hafalan Qur'annya lebih banyak dari kita, umur 6 tahun. Nah, mumayyiz sudah, tapi belum baligh. Jadi ini dua hal yang berbeda antara baligh dan mumayyiz. Nah. Nah. Kemudian kalau anak tadi sudah seperti itu, sudah mumayyiz seperti itu, nah. Ayyajibu, yakni wajib ala kullin min abawaihi, atas setiap dari dua orang tuanya, ayah atau ibunya, wa in ala, dan terus ke atas, kakek nenek, baik dari ayah baik dari ibu. Summal wasi, kemudian orang yang diwasiatkan, nanti kalau aku mati kaulah yang ngurus anakku, itu wasi, orang yang menerima wasiat. Nah, wa ala malikir raqiq, dan atas pemilik dari budak, budak masih kecil, dia punya budak, hamba sahaya, tapi hamba sahayanya tadi masih kecil, umur 8 tahun, umur 9 tahun, nah itu wajib atas dia ayya'murahu biha, dia perintahkan tadi itu untuk sholat. Nah, jadi kalau sudah anak itu mumayyiz, ayahnya itu harus suruh anaknya untuk sholat, ibunya harus suruh anaknya untuk sholat. Walaupun nanti di sini dikatakan sifat menyuruhnya itu al-wujubu al-kifaiyu. Nah, jadi wajibnya itu wajib kifayah.
Kalau ayah sudah suruh, udah mama nggak wajib suruh. Kalau kakek sudah suruh, sudah orang tuanya yang dua-dua tak wajib suruh. Karena ini sama persis seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau satu sudah suruh, sudah lepas kewajiban yang lain. Kalau memang dengan suruhan itu dia berhenti dari apa dia turuti. Nah, jadi wajib disuruh. Nah, tapi di sini yang luar biasa nih, ini yang kita agak payah. Nah, ai sholah yakni nyuruh sholat walau qodoan, walaupun qodo. Wah, itu tadi itu. Udah sholat zuhur kok tadi. Nanyanya waktu isya. Belum ya sholat kok sekarang. Wajib tuh. Kalau enggak berdosa kita masih. Wah. Yang hadir saja dibuat syukur. Yang qodo pula ternyata wajib juga disuruh. Tapi begini, menyuruhnya wajib. Kalau dia tak buat juga udah disuruh, sudah, tak dipaksa. Kalau masih 7 tahun nggak boleh pukul. Nah, kalau masih 7 tahun nggak boleh pukul. Nah, walau qodoan wabijami isyurutiha. Dan dengan seluruh syarat-syaratnya. Mau sholat dia, udah wudhu kau. Alah udahlah ya sholat aja. Enggak, harus wudhu. Begitu. Kenapa? Karena syarat. Nah, tengok bajunya kotor pula, entah kena darah segala macam misalnya, ganti bajumu. Kenapa? Syarat itu harus suci. Nah, menghadap entah kemana-mana. Mana pula ngadap sana kiblat. Harus pula dengan seluruh syaratnya. Nah, itu pula menyuruhnya itu. Kalau anak sudah mumayyiz. Ya Allah, berat lah ini. Nah, anak 7 tahun, ingat sholat aja. Sehari sholat maghrib aja mungkin udah senang kali kita. Ini harus semua, bahkan yang terlewat disuruh ngulang lagi anak tuh, ya Allah. Nah. Asba' artinya ai ba'da sab'in, yakni setelah 7 tahun minas sinin dari usianya, ai inda tamamiha, kalau usia sudah sempurna 7 tahun. Kalau usia sudah sempurna 7 tahun wajib suruh. Nah, wajib suruh. Nah, berarti jalan menuju 8. Udah sempurna, udah ulang tahun dia yang ke-7, udah. Hadiahnya jangan dibelikan kado saja, dibelikan roti, belikan sejadah. Kalau perempuan belikan talekung, belikan mukena, belikan alat sholat. Kenapa? Karena sudah wajib sholat. Nah, ya dari belum baligh pun, dari belum mumayyiz pun, dari belum usia 7 tahun pun, silahkan saja untuk dilatih-latih. Umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun. Nah. Wa in mayyaza qablaha, walaupun sudah mumayyiz sebelum 7 tahun. Masya Allah, dikasih anak karunia luar biasa betul. 5 tahun, udah mumayyiz, cerdas betul. Diajari pun sholat faham betul, bahkan rukun sholat hafal, syarat sholat ngerti, prakteknya pun jelas betul, bacaan gerakan, Masya Allah. Wajibkah kita suruh? Belum. Walaupun sudah mumayyiz sebelum 7 tahun, nunggu 7 wajib, baru wajib. Karena Rasulullah nanti katakan, namuru sibyanakum bisalah wa huwa ibnu sab'in, suruh anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Wa yambaghi, dan hendaknya, ma'asighatil amri at-tahdid. Nah, dalam nyuruh itu bentuk perintahnya itu disertai dengan ancaman. Kalau memang supaya dia maulah sholat. Sholat, malas aku ya. Kalau enggak sholat, nah begitu. Kalau enggak sholat, nah ayah pecut enggak. Ternyata pakai pecut itu sunnah. Rasulullah bersabda, rahimallahu mra'an ala qasautan liyu'addiba ahlahu. Semoga Allah merahmati orang yang menggantungkan pecut. Tahu pecut nih? Yang apalah bahasa ini kami? Cambuk. Cambuk ya. Kalau cambuk itu kesannya besar, kalau pecutnya yang kecil aja. Jadi kata Rasulullah, semoga Allah merahmati orang yang menggantungkan cambuk untuk mendidik keluarganya. Digantung aja. Enggak sholat kok ya ambil tuh. Bukan dipecutkan, betul, kan dicambukkan, betul. Jadi untuk mendidik, untuk tahdid tadi, untuk mengancam. Nah, Min Hajjul Abidin. Nah, iya. Sampai situ aja, nanti keasikan tak terbaca pula Min Hajjul Abidin. At-tahdid tadi dia. Wa yudrab, dan dipukul, ini akan datang.